Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan model Markowitz. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraini. Saya Siti Rohmah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pasar modal dan portofolio. Apa sih yang disebut dengan pasar modal? Pasar modal adalah suatu pasar di mana dana-dana jangka panjang, baik hutang maupun modal sendiri diperdagangkan. Dana jangka panjang diperdagangkan tersebut diwujudkan dalam surat-surat berharga, serta peranan pasar modal adalah sebagai suatu piranti untuk melaksanakan alokasi sumber daya ekonomi secara optimal. Portofolio. Menurut Harry Markowitz mengemukakan teori portofolio modern 1952. Resiko investasi dapat diperkecil melalui pembentukan portofolio yang efisien, sehingga resikonya lebih rendah daripada resiko masing-masing instrumen investasi, misalnya saham, yang membentuk portofolio tersebut. Dalam hal ini, investor dapat menyiasati permasalahan tersebut dengan cara melakukan diversifikasi atau portofolio. Portofolio optimal merupakan sebuah portofolio yang dipilih investor dari sekian banyak pilihan yang ada pada portofolio efisien. Sedangkan portofolio efisien adalah portofolio yang menyediakan return maksimal bagi investor dengan tingkat risiko tertentu, atau portofolio yang menawarkan risiko terendah dengan tingkat return tertentu. Menurut Tendelin, terdapat 3 konsep portofolio optimal, yaitu yang pertama portofolio efisien dan portofolio optimal. Yang kedua, fungsi utilitas dan kurva indiferen. Dan yang terakhir, aset bebas risiko dan aset beresiko. Model Markowitz. Pengertian dan sejarah model Markowitz. Tahun 1952 lahirnya pemikiran yang dipandang sebagai revolusi perilaku investor yang dikemukakan oleh Harry Markowitz. Dalam teori Markowitz, asas pendekatan memakai variabel keuntungan sebagai proyeksi resiko investasi. Resiko dibentuk Markowitz berbasis varian. Pembentukan portofolio pun terjadi jika resiko investor telah ditetapkan. Serta Markowitz menurut Soekarno 2007 mengemukakan analisis Mean variance, memegang peranan penting dalam teori seleksi portofolio, di mana resiko pengembalian sangat diperhitungkan. Diversifikasi portofolio dapat mengurangi resiko. Teori portofolio Markowitz. Markowitz mengembangkan suatu teori pada dekade 1950-an yang disebut dengan teori portofolio Markowitz. Teori tersebut dipublikasikan secara luas pada Journal of Finance. Teori portofolio Markowitz didasarkan atas pendekatan Mean yang merupakan pengukuran tingkat return dan variance, serta merupakan tingkat risiko. Teori Markowitz ini disebut juga Mean variance model, di mana menekankan pada usaha untuk memaksimalkan return ekspektasi dan meminimumkan ketidakpastian risiko untuk memilih dan membentuk portofolio optimal. Asumsi-asumsi yang mendasari pembentukan portofolio model Markowitz yaitu yang pertama, waktu yang digunakan dalam penelitian hanya satu periode. Yang kedua, investor mendasarkan perhitungan pada nilai return, ekspektasi, dan risiko portofolio. Yang ketiga, tidak adanya perhitungan biaya transaksi. Dan yang terakhir, tidak ada pinjaman dan simpanan bebas risiko. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan teori portofolio Markowitz. Kelebihan teori portofolio Markowitz diantaranya yang pertama, kajian yang dilakukan Markowitz merupakan suatu titik awal dalam kajian pemilihan portofolio yang mempergunakan analisis alamiah dan modern, kemudian mulai dikembangkan oleh sebagai penelitian lainnya termasuk oleh Steve Ross. Yang kedua, Markowitz memberikan suatu kemudahan dalam memahami kedatangan hubungan antara return atau imbal, hasil yang diharapkan dari resiko portofolio, serta tidak mengesampingkan analisis dari segi portofolio efisien. Kemudian, hal ini tergambarkan dalam rumus-rumus yang dikemukakan dan akhir-akhir ini telah dijabarkan oleh banyak pihak. Dan yang terakhir, riset serta publikasi tulisan dan penjelasan lisan yang dikemukakan oleh Markowitz telah meletakkan asas dasar bagi pengkajian teori portofolio selanjutnya, seperti CAM, APT, risiko dan return, serta nilai saham dan obligasi. Selanjutnya, kelemahan teori portofolio Markowitz. Di antaranya yang pertama, permasalahan klasik dari sudut pandang manajemen keuangan yang selalu muncul, yaitu pada saat data yang digunakan dalam kajian adalah data masa lalu,
di mana masa lalu tersebut tidak hanya memberikan suatu jawaban yang sulit untuk dijadikan suatu estimasi ke depan, tetapi juga diragukan keakuratan datanya. Bisa saja data-data keuangan yang dihasilkan tersebut merupakan data yang telah diubah oleh manajemen perusahaan atau yang dikenal sebagai 8 tindakan manajemen laba, sehingga dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Yang kedua, studi yang dilakukan Markowitz tidak menjelaskan waktu, yaitu berapa lama waktu yang tepat untuk memperhitungkan diversifikasi tersebut. Dengan demikian, analisis tersebut menjadi tidak meyakinkan. Dan yang terakhir, data yang diambil pada saat dianalisis menggunakan varians dan berbagai alat lainnya, sehingga sulit untuk dipahami dan diprediksi karena merupakan data masa lalu. Materi selanjutnya akan disampaikan dengan teman saya. Saya akan melanjutkan penjelasan atau pemaparan dari Saudari Siti Nuraini tentang teori perhitungan model Markowitz dan model indeks tunggal. Teori perhitungan model Markowitz yaitu pada tahun 1952, Harry Markowitz meluncurkan sebuah model formal seleksi portofolio yang memasukkan prinsip diversifikasi serta strategi diversifikasi saham. Model Markowitz berusaha untuk menggabungkan antara aktiva-aktiva dalam portofolio dengan pengembalian yang memiliki korelasi positif kurang sempurna, dengan tujuan mengurangi risiko portofolio atau varian tanpa mengurangi pengembalian. Menurut Martono tahun 2005, ada beberapa cara yang dilakukan untuk menentukan portofolio menurut model Markowitz sebagai berikut. 1. Menghitung retur tiap saham. Rumusnya, REIT sama dengan buka kurung FIT dikurang FIT dikurang 1, tutup kurung ditambah D1 dibagi FIT dikurang 1. 2. Menghitung expected return tiap saham. Rumusnya, E buka kurung RI tutup kurung sama dengan sigma pangkat N, T sama dengan 1 RIT dibagi N. Selanjutnya, menghitung resiko varian dan standar deviasi investasi setiap saham. Rumusnya, sigma pangkat 2I sama dengan sigma pangkat N, J sama dengan 1, buka kurung RIJ dikurang E, buka kurung RI, tutup kurung pangkat 2 dibagi N. Dan sigma I sama dengan akar kuadrat sigma pangkat 2I. Keempat, menghitung kovarian antara dua buah saham dalam portofolio. Rumusnya, sigma IJ sama dengan sigma pangkat N sama dengan buka kurung RIJ dikurang E buka kurung RI tutup kurung dikali buka kurung RJT dikurang E buka kurung RJ tutup kurung dibagi N I sama dengan 1. Kelima, menghitung koefisien korelasi harga saham antar perusahaan. Rumusnya, P sama dengan N sigma XY dikurang sigma X sigma Y dibagi akar kuadrat buka kurung N sigma X pangkat 2 dikurang buka kurung sigma X tutup kurung pangkat 2 buka kurung N sigma Y pangkat 2 dikurang sigma Y tutup kurung pangkat 2. Selanjutnya, menentukan proporsi dana dari saham-saham kandidat portofolio dilakukan dengan menggunakan program aplikasi solver yang ada di dalam Microsoft Excel. Ketujuh, menghitung expected return atau tingkat keuntungan yang diharapkan dari portofolio. Rumusnya, E buka kurung RP
tutup kurung sama dengan sigma N, I sama dengan 1 XI, E buka kurung RI tutup kurung. Terakhir, menghitung resiko atau varian dan standar deviasi dari portofolio. Rumusnya, sigma pangkat 2P sama dengan X pangkat 2, 1 sigma pangkat 21 ditambah X pangkat 22 sigma pangkat 22 ditambah 2 buka kurung X1, X2, P12 sigma 1 sigma 2 tutup kurung dan sigma 1 sama dengan akar kuadrat sigma pangkat 2 I. Selanjutnya, teori perhitungan model indeks tunggal atau single index model. Model indeks tunggal adalah model imbal hasil saham yang membagi pengaruh pada imbal hasil menjadi faktor sistematis atau sebagaimana diukur dengan imbal hasil atas indeks pasar dan faktor spesifik perusahaan. Single index model merupakan analisis yang dikembangkan oleh William Sherhoff pada tahun 1963, serta single index model merupakan penyederhanaan dari teori model Markowitz yang memperkecil input analisis teori portofolio dan mereduksi jumlah variabel yang perlu ditaksir. Di samping itu, model ini juga dapat digunakan untuk menghitung return ekspektasi dan resiko portofolio. Menurut Jogianto, tahun 2008, menentukan portofolio yang optimal akan lebih mudah jika didasarkan pada sebuah angka yang dapat menentukan apakah suatu sekuritas dapat dimasukkan ke dalam portofolio optimal tersebut. Angka yang dimaksud adalah rasio antara excess return dengan beta dengan perhitungan rasio sebagai berikut. RB, excess return to beta sekuritas KI, E buka kurung RI tutup kurung, return expectation berdasarkan single index model untuk sekuritas KI. RBR, return aktiva bebas risiko, BI, beta sekuritas KI. Portofolio yang optimal akan berisikan dengan aktiva-aktiva yang mempunyai nilai rasio RB yang tinggi, serta aktiva-aktiva dengan rasio RB rendah tidak akan dimasukkan ke dalam sebuah titik pembatas atau cut-off point yang menentukan batas nilai ERB berapa yang dikatakan tinggi. Menurut Jogianto tahun 2008, ada beberapa cara untuk menentukan titik pembatas ini, yaitu A. Mengurutkan saham-saham berdasarkan nilai ERB terbesar ke nilai ERB terkecil yang merupakan kandidat untuk dimasukkan ke portofolio optimal. B. Menghitung nilai AI dan BI untuk masing-masing saham KI sebagai berikut. AI sama dengan buka kurung E, buka kurung RI tutup kurung dikurang RBR tutup kurung dikali BI dibagi sigma pangkat 2 EI dan BI sama dengan B pangkat 2 I dibagi sigma pangkat 2 EI. Keterangannya, E buka kurung RI tutup kurung return expectation berdasarkan single index model untuk sekuritas KI. RBR return aktiva bebas resiko. BI beta sekuritas KI.
I. Sigma pangkat 2 EI varian dari kesalahan residu sekuritas KI yang juga merupakan risiko unik atau risiko tidak sistematis. Menghitung nilai CI dengan rumus sebagai berikut. CI sama dengan sigma pangkat 2 M sigma pangkat I, J sama dengan 1 AJ dibagi 1 ditambah sigma pangkat 2 M sigma pangkat I, J sama dengan 1 BJ. Keterangannya CI cut off rate sigma pangkat 2M varian dari retur indeks pasar, BJ beta saham KI. Selanjutnya D. Besarnya cut off point adalah nilai CI di mana nilai ERB terakhir kali masih lebih besar dari nilai C. E. Saham-saham yang membentuk portofolio optimal yaitu saham-saham yang I mempunyai nilai ERB lebih besar atau sama dengan nilai ERB di titik C, serta saham-saham yang mempunyai ERB lebih kecil dengan ERB titik C tidak diikutsertakan dalam pembentukan portofolio optimal. F. Setelah saham-saham yang membentuk portofolio optimal telah dapat ditentukan, maka selanjutnya adalah menentukan proporsi dana untuk masing-masing saham yang membentuk portofolio. Investor dapat menentukan proporsi masing-masing saham tersebut dalam portofolio optimal. Adapun proporsi untuk saham KI adalah rumusnya WI sama dengan ZI dibagi sigma pangkat K J sama dengan 1 XJ JI sama dengan BI dibagi sigma pangkat 2 EI buka kurung ERB dikurang C. Keterangannya WI proporsi sekuritas ke I. K. Jumlah sekuritas di portofolio optimal. BI beta sekuritas ke I. Sigma pangkat 2 EI varian dari kesalahan residu sekuritas ke I. RB excess return to beta sekuritas ke I. C. Nilai cut off point yang merupakan CI terbesar. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.